Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian yang lalu telah saya sampaikan bahwasanya di antara keharaman yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berhadas tengah-tengah, hadas mutawassit, seperti orang yang sedang janabah atau perempuan yang habis melahirkan. Ini masuk dalam kategori hadas mutawassit, hadas tengah-tengah. Yang terakhir, pertemuan yang lalu, orang yang sedang janabah, junub, laki-laki maupun perempuan, ini diharamkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun keharaman ini harus memenuhi syarat. Ini yang akan saya jelaskan. Jadi bagi orang yang sedang junub, laki-laki maupun perempuan, diharamkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan 6 syarat. Kalau tidak terpenuhi 6 syarat ini, maka diperbolehkan. Untuk lebih jelasnya saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walil hurmati surutun sittatun. Walil hurmati lan iku kedue harame moco ayat Al-Quran bagi orang yang sedang dalam keadaan junub tadi, surutun utawi piro-piro syarat, sittatun kang 6. Jadi ada 6 syarat. Orang yang sedang dalam keadaan junub diharamkan membaca ayat suci Al-Quran. Rupane ayyakuna nyinto ono opo moco ayat iku bikostil Qur'ani, kelawan nejo moco Al-Quran wahdahu halih suwijine Al-Quran. Yang pertama adalah sengaja membaca Al-Quran, ya. Misalnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim atau kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan bagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran, dan ini sering kita baca, ya. Basmalah misalnya, bahkan dalam hadis Rasulullah, setiap memulai sesuatu yang baik maka hendaklah dimulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah misalnya, setiap mengakhiri sesuatu yang baik tentunya, habis makan, habis minum misalnya, maka dianjurkan membaca kalimah tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Baik basmalah maupun hamdalah atau yang lain, itu termasuk bagian daripada ayat suci Al-Quran. Di saat ada orang yang sedang junub, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kemudian membaca kalimat tersebut, baik basmalah maupun hamdalah, itu diharamkan apabila dia memang sengaja membaca Al-Quran. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin atau yang lain, dia memang sengaja membaca Al-Quran. Ini yang diharamkan. Jadi biqasdil Qur'ani wahdah, hanya bertujuan membaca Al-Quran, ya, ayat Al-Quran. Au ma'adzikri utawa sertane dzikir. Jadi kalimat tadi, baik basmalah hamdalah, itu bisa juga
disengaja membaca Al-Quran, bisa juga disengaja membaca zikir, ya. Nah, ketika dia berniat membaca Al-Quran haram, atau berniat membaca Al-Quran dan zikir, ma'ad dzikri, ya, itu juga diharamkan, tidak boleh. Ya, karena pertama dia memang membaca Al-Quran, hanya kemudian disertai dengan membaca zikir. Membaca Al-Quran saja tidak boleh, ya. Membaca Al-Quran disertai dengan niat zikir juga tidak boleh bagi orang yang junub tadi. Au biqasdin wahidin, au biqasdin utawa kelawan nejo wahidin kang siji, la bi ainihi ora kelawan kahanane wahid, au biqasdi wahidin utawa kelawan nejo siji, ngoten, la bi aini ora kelawan kahanane wahid, ya. Atau dia membaca salah satunya, ya, tapi tidak disebutkan. Tadi ada kalanya memang sengaja membaca Al-Quran atau membaca zikir. Kalau dia ketika membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin atau yang lain, dia bermaksud membaca salah satunya antara membaca Quran atau membaca zikir, tapi tidak ditentukan apakah dia membaca Al-Quran atau membaca zikir, tidak ditentukan. Nah, tapi dia berniat untuk membaca salah satunya, hanya tidak ditentukan. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, bihilafi ma kelawan berbidane masalah ida kosoda ing dalam nalikane nejo sapa wong adzikra ing zikir wahdahu halih suwijine zikir. Nah, berbeda dengan ketika membaca kalimat tersebut, ya, basmalah atau hamdalah atau yang lain, dia hanya berniat membaca zikir, maka ini boleh. Orang yang sedang junub, laki-laki maupun perempuan, misalnya ketika mau makan, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau minum, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di saat mau memakai pakaian, ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, selesai minum, membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau diniati hanya membaca zikir, ya, maka boleh, ya. Jadi hanya membaca zikir, karena bismillah itu juga bagian daripada zikir, alhamdulillah bagian daripada zikir, di samping itu juga bagian dari ayat Al-Quran. Tapi dia ketika membaca itu diniati membaca zikir atau doa misalnya. Sebagaimana yang kita ketahui, misalnya di saat naik kendaraan itu kan ada doa, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kan juga bagian daripada ayat suci Al-Quran. Orang yang sedang junub di saat naik kendaraan membaca kalimat tersebut, kalau diniati membaca Al-Quran saja maka haram, atau diniati membaca Al-Quran dan zikir maka juga haram, atau diniati salah satunya tidak ditentukan, ini juga haram. Tapi kalau diniati dengan membaca doa, ya, doa atau zikir, maka boleh. Au atlaqo utawa mutlakaken sapa wong, ya. Mutlak itu artinya ketika membaca itu, ya dia tidak
berniat membaca ayat Quran, dia tidak berniat membaca zikir atau doa, ya yang penting baca gitu aja. Itu namanya mutlak. Fala hurmata, jawabnya Ida tadi. Fala hurmata, mongko ora ono haram iku maujud. Jadi yang tidak haram adalah ketika berniat membaca zikir atau dia mutlakkan, ya, tidak niat membaca ayat Quran, juga tidak niat membaca zikir atau doa, yang penting baca gitu saja, itu namanya mutlak, maka itu tidak haram. Wala farqa, lan ora ono beda iku maujud fi dzalika ing dalem mangkono-mangkono haram utawa ora haram, ya. Bainama ing dalam antarane suwi-wiji yujadu kang den temu apa nazmuhu nadhamane ma ditemu fi ghairil Qur'an ing dalam sakliyane Al-Qur'an, wa malan suwi-wiji la yujadu kang ora den temu apa nazmuhu nadhamane ma illa fihi kejaba ing dalam Al-Qur'an. Ini tidak ada bedanya apakah kalimat tersebut hanya ada di Al-Quran, ya, atau di Al-Quran ada, selain Al-Quran ada. Maka yang menentukan itu yang penting niatnya tadi. Misalnya ada zikir yang itu tidak ada kecuali di Al-Quran, ya, misalnya ayat kursi, surat Al-Ikhlas, itu bisa saja dijadikan zikir itu, ya. Tapi sholat kan biasakan membaca wiridan zikir, diantaranya di situ ada ayat kursi, ya. Kita membaca zikir misalnya yang biasa tahlilan misalnya yasinan, itu di situ ada bacaan surat Al-Ikhlas, ya. Nah, zikir baik itu ayat kursi maupun surat Al-Ikhlas itu kita dapati hanya di Al-Quran, ya. Jadi ada zikir yang adanya cuma di Al-Quran, ya. Tapi ada juga zikir itu yang ya di Quran ada, di selain Quran juga ada, ya, misalnya seperti ya tadi hamdalah, alhamdulillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu di Al-Quran juga ada, selain Al-Quran juga ada. Nah, ini tidak ada bedanya. Yang penting dilihat tujuannya apa ketika membaca kalimat tadi, ya, yang sudah saya jelaskan. Kalau dia hanya membaca Al-Quran saja atau disertai membaca zikir atau membaca salah satunya tanpa dijelaskan, maka itu tidak boleh. Tapi kalau dia berniat membaca zikir saja, ya, atau dia mutlakkan, ya, maka ketika membaca kalimat-kalimat tersebut, ya, baik ayat kursi, surat Al-Ikhlas atau yang lain, doanya naik kendaraan tadi misalnya, maka ya tidak diharamkan alias diperbolehkan. Nah, jadi syarat yang pertama, orang yang sedang junub, ya, laki-laki maupun perempuan, diharamkan membaca Al-Quran itu apabila memang diniati membaca Al-Quran. Wa ayyakuna lan nyento ono apa mas wiji-wiji atakang nekani sapa wong bihi kelawan ma iku yusamma den arani apa ma Qur'anan ing Qur'an illa idanawa kejaba ing dalem nalikane niat sapa wong al-qiraata ing maca wasaraa lan tumandang sapa wong fiha ing dalam qiraah fa innahu maqasne wong iku yaksamu, ya, dosa sapa wong bil harfil wahidi kelawan huruf kang siji kama kaya suci-wici takut dama kang wis dingin apa ma. Jadi memang yang dibaca itu memang disebut Quran, ya, tidak yang lain. Nah, ya, misalnya kalau kita membaca ayat
Quran 30 juz itu sudah pasti namanya Quran sudah ya. Namanya 30 juz kok. Itu sudah pasti Quran, tidak mungkin kalau diniati yang lain. Nah, itu kalau dia berniat ingin membaca ayat Quran 30 juz tapi hanya dibaca satu huruf saja ya, yang dibaca baru satu huruf tapi dia aja sudah ingin membaca ayat Quran 30 juz, ketika membaca satu huruf saja itu sudah tidak boleh karena niatnya sudah membaca Al-Quran penuh ya. Dan itu ya tidak bisa disebut yang lain kecuali Al-Quran karena sudah 30 juz itu ya. Berbeda dengan hanya sebagian ayat atau satu ayat tadi, misalnya doanya naik kendaraan tadi ya, atau ayat kursi atau surat Al-Ikhlas hanya beberapa ayat tidak sampai 30 juz. Nah, maka itu ketika diniati tidak membaca Al-Quran, diniati sebagai yang saya jelaskan tadi, diperbolehkan. Tapi kalau 30 juz ya, yang jelas itu pasti Al-Quran. Maka ketika membaca satu huruf saja, maka tidak boleh bagi orang yang sedang junub. Wa ayyakuna lan nyento ono apa mas wiji-wiji atakang nekani sapa wong bihi kelawan ma iku yusamma den arani apa ma Qur'anan ing Qur'an illa idanawa kejaba ing dalem nalikane niat sapa wong al-qiraata ing maca wasaraa lan tumandang sapa wong fiha ing dalam qiraah fa innahu maqasne wong iku yaksamu ya, dosa sapa wong bil harfil wahidi kelawan huruf kang siji kama kaya suci-wici takut dama kang wis dingin apa mak. Jadi memang yang dibaca itu memang disebut Quran ya, tidak yang lain. Nah, ya misalnya kalau kita membaca ayat Quran 30 juz itu sudah pasti namanya Quran sudah ya. Namanya 30 juz kok. Itu sudah pasti Quran, tidak mungkin kalau diniati yang lain. Nah, itu kalau dia berniat ingin membaca ayat Quran 30 juz tapi hanya dibaca satu huruf saja ya, yang dibaca baru satu huruf tapi dia aja sudah ingin membaca ayat Quran 30 juz, ketika membaca satu huruf saja itu sudah tidak boleh karena niatnya sudah membaca Al-Quran penuh ya. Dan itu ya tidak bisa disebut yang lain kecuali Al-Quran karena sudah 30 juz itu ya. Berbeda dengan hanya sebagian ayat atau satu ayat tadi, misalnya doanya naik kendaraan tadi ya, atau ayat kursi atau surat Al-Ikhlas hanya beberapa ayat tidak sampai 30 juz. Nah, maka itu ketika diniati tidak membaca Al-Quran, diniati sebagai yang saya jelaskan tadi, diperbolehkan. Tapi kalau 30 juz ya, yang jelas itu pasti Al-Quran. Maka ketika membaca satu huruf saja, maka tidak boleh bagi orang yang sedang junub. Berikutnya wa antakuna lan yento ono apa al-qiraatu maca ayat Al-Quran ana iku naflan sunnah ya. Jadi yang ketiga, diharamkan apabila membaca ayat tersebut dihukumi sunnah ya, bukan wajib. Litakhruja drapun yento metu apa qiraatul Fatihati maca surat Al-Fatihah fi sholati ing dalam salat wajib tentunya ya, li faqidit tahuraini kedue wong kang kasepen alat bersuci loro. Wa ayatu khutbatil jumu'ati lan ayat khutbah jumu'ah lahu kedue faqidit tahurain ya. Jadi yang tidak boleh apabila bacaan itu bacaan sunnah ya. Berbeda kalau bacaan wajib. Misalnya ada orang yang disebut dalam istilah fikih itu faqidut tahurain, orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci. Alat bersuci itu kan air
dan tanah yang berdebu. Mau wudhu tidak ada air, mau diganti dengan tayamum, mestinya kalau tidak wudhu karena tidak ada air atau alasan yang lain kan diganti dengan tayamum, yaitu pakai tanah yang berdebu. Nah ini loh, mau wudhu tidak ada air, mau tayamum tidak ada tanah yang berdebu. Nah, ini namanya faqidut tahurain, padahal dia tetap wajib sholat ya. Karena ini sholat maktubah, sholat 5 waktu. Padahal syaratnya sholat itu, syarat sahnya ya kan harus dalam keadaan suci ya. Ya sucinya itu ya berwudhu atau diganti dengan tayamum. Nah ini wudhu tidak ada air ya. Mau tayamum tidak ada tanah yang berdebu, faqidut tahuran, maka dia kan tetap harus sholat karena sholat itu wajib. Nah rukunnya sholat diantaranya adalah membaca surat Al-Fatihah, itu rukun. Jadi orang kalau sholat tidak baca surat Al-Fatihah, ya maka sholatnya tidak sah. Kalau madhab kita, madhab Syafi'i itu baik sholat sendirian ya, menjadi imam, menjadi makmum, sama ya, harus membaca surat Al-Fatihah. Karena dalam hadis Rasulullah, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu berlaku untuk sholat munfarid sendirian ya, berlaku untuk imam, juga berlaku untuk makmum, itu kalau madhab kita ya. Jadi kalau sholat pasti harus baca Fatihah. Ini sholatnya sholat wajib, harus baca Fatihah. Nah, berarti itu bacaan wajib ya. Padahal orang ini, yaitu orang yang sedang junub, mau mandi itu loh tidak ada air, mau diganti dengan tayamum sebagai pengganti daripada mandi, tidak ada tanah yang berdebu, dia harus sholat. Maka ketika sholat ini harus tetap membaca Fatihah. Lah membaca Fatihah itu tidak diharamkan padahal dia sedang junub. Karena apa? Karena itu bacaan yang wajib. Nah setelah baca Fatihah tidak boleh membaca surat yang lain. Karena apa? Karena surat yang lain setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Kan begitu. Sholat itu bacaan Al-Quran yang wajib itu hanya surat Fatihah ya. Setelah Fatihah kan ada kan surat yang lain yang kita baca. Nah, itu tidak rukun, tidak wajib, sunnah ya. Dibaca atau tidak dibaca sholatnya tetap sah. Tapi kalau Fatihah harus dibaca, kalau itu tidak dibaca tidak sah ya. Jadi bagi orang yang junub tadi, dia harus sholat, mau mandi tidak ada air, mau tayamum tidak ada tanah berdebu, ketika sholat tetap harus membaca Fatihah. Jadi hukum membaca Fatihah bagi orang tersebut tidak haram ya, karena itu bacaan wajib ya. Begitu juga membaca ayat ketika khutbah Jum'ah, kan termasuk rukun itu, membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat ya ketika khutbah Jum'ah, itu juga rukun. Orang yang faqidut tahuran ketika berkhutbah misalnya, ya harus dibaca itu ayat itu, dan tidak haram ya, karena itu termasuk rukun wajib itu ya. Wa malan suwi-wici launadaro kang lamun nadar sapa wong qiraatan ing maca ayat Quran fi waktin ing dalam waktu muayyanin kang den tertamtoaken. Ada orang yang bernadar misalnya, saya kalau berhasil besok akan baca Al-Quran ya. Besok pokoknya tujuan saya kalau berhasil saya akan membaca Al-Quran
ditentukan sudah waktunya besok. Nah, akhirnya yaitu ternyata berhasil karena nadar, maka harus dilakukan membaca ayat Al-Quran tadi lah. Ketika dia besoknya nadarnya terlaksana, dia dalam keadaan junub misalnya, ya, padahal waktu yang dinadari sudah tiba, waktin muayyan, ya. Yaitu pokoknya besok ketika saya berhasil, saya bernadar baca surat Al-Ikhlas misalnya 3 kali misalnya. Nah, ketika besoknya berhasil, ternyata sebelumnya dia dalam keadaan junub, ya, padahal waktunya sudah ditentukan, ya maka waktu itu dia harus membaca karena nadar tadi wajib, ya. Berarti dia membaca ayat Al-Quran itu tidak termasuk kategori haram itu, ya. Karena termasuk bacaan yang wajib itu tadi sebab dinadari, ya. Syarat berikutnya keharaman orang yang sedang junub membaca ayat Al-Quran wa ayyatalaffadha biha, wa ayyatalaffadha lan nyento ngelafataken mengucapkan sapa wong biha kelawan apa qiraah gitu, ayat Al-Quran, ya. Jadi haramnya itu ketika diucapkan, artinya memang keluar suaranya, hurufnya jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dilafatkan, keluar suara, hurufnya jelas. Ini yang haram. Kalau sedang junub dia mengucapkan itu, keluar suara, hurufnya jelas, maka haram itu. Fakharaja mongko kejaba apa mas wiji-wiji ida ajra kang ing dalam nalikane nglakokaken sapa wong Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ala qalbihi ing atase atine wong. Nah, berbeda kalau tidak dilafatkan, tidak diucapkan. Ada orang yang sedang junub membaca Al-Quran tapi dibaca di dalam hati, ya. Tidak diucapkan, tidak dilafalkan, dibaca di dalam hati, maka tidak haram, ya. Jadi kalau dibaca dalam hati tidak haram. Yang haram itu apabila diucapkan, dilafatkan. Wa isyaratul akhrasi lan utawi isyarai wong kang bisu al mufhimatu kang aweh faham iku mislut talaffudhi, podo ngelafataken, podo ambi ngelafataken. Jadi bagi orang yang bisu, ya, yang tunawicara, ya, ketika junub dia membaca ayat Al-Quran dengan isyarah, itu hukumnya sama dengan orang yang bisa bicara mengucapkan ayat Al-Quran. Jadi tidak boleh orang bisu sedang junub, ya, isyarah, nah, baca ayat Al-Quran, baca Al-Quran dengan isyarah karena bisu, itu juga tidak boleh. Sama dengan orang yang bisa bicara junub mengucapkan ayat Al-Quran, dilafatkan, diucapkan, itu sama hukumnya, tidak boleh. Karena keterbatasan waktu kita sudahi sampai di situ, dan insya Allah tinggal sedikit dan akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.